Temanya kita itu mau pilih Flicker atau Purify. Kamu apa? Tim apa? Tim Flicker. Flicker ya. Karena musuhnya bukan badang doang kan Om. Jadi gue mikirnya percuma juga pakai Purif. Karena Purif harus jalan kaki muter loh. Itu makanya mendingan Flicker sekalian. Tapi kalau kita kena Flicker, kena damage dulu. Bener. Ya lebih ke emang udah pasrah aja sih Om. Dan lu lebih suka di Romer apa di XP Om? Kalau aku ya, aku sukanya di XP sih. Gue untuk Bigetron ya, khusus Bigetron nih Khusus maksudnya. Bigetron. Gue di XP. XP. Heptasis, habis itu bikin defense, it's Udah, okay. Karena itu aman. pernah dibuka sama Dia Luke juga. Oh, Luke yang buka. Jadi pertama damage Om, dia pakai Heptasis waktu itu. Tapi habis itu dia bikin hybrid defense semua. Mungkin di akhir banget nanti diganti juga mungkin Heptasisnya kan. Ya, tapi ini berarti badannya kurang bagus sih, karena dia ketemu dengan Yif. Iya sih, jauh juga ya range-nya. Dan buat ke belakang kan berarti dia harus bakar Flicker kan buat lompat ke belakang. Mungkin bisa jadi jangan ngincer ke Yves-nya juga sih. Tapi counter untuk Joy menurut gue lumayan enak sih. Akai Romer sepertinya. Yap. Lain. Akai buat lawan Joy. Iya sih. Itu udah langsung Om. Udah pasti udah kayak udahlah ini mau joget-joget gimana juga jauh. Bener. Damage gak bakal bisa ke-deliver sama sekali. Hilda di pen juga. Nah ya si Aran ya. Identik juga si Aran dengan Hilda, dengan Povius sebenarnya masih ada juga loh. Yap, ada Lucas juga masih. Iya ya, 3 hero yang bisa ngejar-ngejar langsung ya. Yap. Tapi ini kemungkinan Valentina kalau mereka mau ngeband bisa banget. Mereka bisa ambil Lucasnya karena Lucas sudah tidak mungkin dipakai Bigetron Nova. Iya, kan udah ada 2 Badang ada kayaknya juga udah kelihatan sih, harusnya udah jelas nggak bakal ada lepas lagi. Sementara untuk tim Liquid Valentina ya ini sinyalnya Om. Sinyal, yap. Kita ambil Lucasnya. Lucas gimana kok di band? Kalau di band ya tadi dia bilang apa? Ada Hylos, ada siapa gitu. Masih Dia banyak. bilang tadi itu sih. Mungkin kemungkinan ya lawannya dia nanti kemungkinan bisa seperti itu. Tapi Hylos juga lumayan ikonik sih di tim Liquid. Yep. Karena dipakai entah Aran, entah itu dipakai Widi. Dua-duanya tuh kayak menurutku useful banget Om. Iya. Baru pas Cow. lang highlight. Tuh Hylos tuh dia mau band Hylos tuh. My mission is to Hylos Tuh Hylos. diberikan Lucas ya berarti ya. Yep. PD dia dengan Akai defensif untuk heavy spin. Harusnya memang bisa sih untuk menangkal Lucas juga nantinya. Ya, karena mungkin kalau ada Glorious Pathway yang dibuka, mid lane-nya jadi bahaya juga kan kalau Flicker gak nyala gitu. Buang spell pasti ya rata-ratanya ya. Cari yang dash-nya jauh, udah diambil juga Valentina udah di ban. Nah, last band nih. Safari ya. Terakhir. Mid lane Enggak sih, enggak ada Loye ya. Loye udah di band. untuk mid lane. Masih utility sih gue rasa Om. Parsha. Bisa, kalau mau adu long range damage Parsha oke. Parsha. Karena Joy juga nggak bakal bisa masuk ke hand. Tapi powernya Moreno juga Cecil gak sih? Hanya cinta dan malam. Cinta dan malam. Kita lihat Om, kita Tapi lihat. enggak sih, itu tabrak-tabrak terus pasti. Udah nggak Iya, bisa. makanya Tabrak. kalau gue tim yang suka banget kalau musuh gue pakai Om. Gue suka banget. Tabrak. Ya karena 5 menit pertama Lo gua hanya udah cinta makanan. dan malam. Di ban, ketahuan ya. Disisain Parsha berarti bener Om. Parsha ada nih sekarang. Parsha. Faramis. Enggak sih, Faramis cepet pecah ya. Team fight Paramis buat counter doang berarti ya. Moskov dulu. Disisain terakhir Om. Ya, kemungkinan efek sana lah itu. Utility ternyata. Dan wah ini juga nih Moskov yang dipakai oleh Eman. Ini dahsyat Moskov. juga sih. Yep. Karena bisa delay kan buat Joy-nya. Defensif terbaik juga kan dari Marksman untuk berhadapan dengan Joy. Daripada Brody, Moskov lebih susah ditabrak. Iya. 2 Ini pick Marksman masih nyimpen nih. match-up-nya ya. Ya detail. Hiroshiki ya. Hiroshiki, Bruno, ya detail, Beatrix loh. Tuh aduh scaling sekalian Om. Cloud. Cloud. Karena kalau Moskov. ngomongin soal late game ya mereka belum ada asuransi yang kuat banget kan. Tapi retail juga oke sih. Modal lari gitu kan gak gampang ditangkap badang. Bruno. Masih ya. Ada Lucas. Terlihat sudah 5 hero yang diamankan oleh tim Liquid ID bersama nguapnya Yehezkiel. Skill. Dan ini akan menjadi bloody fight menurut gue Om. Joy bakal agresif. Mungkin ya 4 menit masih farming, tapi kalau di atas turtle kedua gue rasa udah bakal jadi medan perangnya Joy. Iya, udah enak ya dia ya. Tapi PR-nya sekarang untuk ngejauhin si Aran berarti ini karena Lucasnya kan ini powerful di level 4 ya. Banget. Powerful banget. Mending Flash combonya sekali tendang separuh HP loh, jangan salah loh. kadang mending dilompatin Povius Om daripada dikejar Lucas. Povius kayak kita masih bisa selamat gitu loh. Kalau udah kejar Lucas nempel kan dia. Iya belum lagi. Wah kalau spellnya Vengeance, Revitalize, aduh mau pukul balik juga salah.
Dan mid Novaria masih long range damage. Ya, sempat mikir ke arah utility tadi Aku gue. Vexana sih aku mikirnya tadi. Gue sempat ada Vexana kalau nggak Aurora mungkin ya. Iya. Tapi ternyata enggak. Dia ambil yang bisa carry late game. Tapi Novaria. Ini berarti untuk barisan depannya sebenarnya kehadiran Novaria cuman ada Astral Sphere. Oke, wait. Ini Luke Akai Oke. dan Light yang pakai badang sepertinya. Badang, oke, Badang Romer ya. Badang Romer Ya. kayak EXP. Ya nggak terlalu bermasalah juga menurut gua. Dimanapun dua hero ini karena akhirnya nanti bakal jadi frontliner juga kan. Betul. Cuman masalah di laningnya jelas ya. Karena Akai ketemu dengan Lucas loh. Akai ketemu dengan Lucasnya pasti bisa menang nih buat flash combo flash stepnya dia. Mungkin memang niat awalnya badangnya ini biar agresif ke jungle mungkin ya Om ya. Jadi nggak bakal ada pattern yang lancar dari Joy-nya Favian. Tapi kita akan lihat nanti eksekusinya dulu nih. Seperti apa eksekusinya. Karena Favian Joy, Yif. Ya itu dua hero yang udah bisa dibilang kan favorit lah untuk tim Liquid. Masalahnya terakhir gue ngeliat badang itu di tangan Luke waktu di BTR. Waktu di BTR ya. Ya waktu BTR Kan ambil masih di badang. BTR sekarang. Maksudnya pas BTR ambil badang. Oke. Sekarang tukeran berarti ya sama Light. Ini tuh badangnya udah lihat-lihatan sama Joy. Ditemenin dah Joy. Tapi mending ditemenin badang om gua daripada ditemenin sama Khaled Hilda. Wah itu kalau main kerjain temen ya, aku selalu bilang nih ya, lepasin aja Khaled Hilda. Lo kerjain jugglermu, lu stres. Gua kalau misalkan belum pick, abis itu gua pick Baxia gua. Sini masuk sini. Atau gua pick Martis. Ayo. Kalau masuk aku malah jungle saya sini. Predrin sekalian. Iya, tapi tetep om. Bocor. Tetep masuk dia. Tetep bocor. Pasti. Itu padahal ya, itemnya Hilda Thunderbell first item ya kan. Kalinya Thunderbell juga men. Tetep Tapi aja. sakit banget. Tetep aja dia nggak pakai item aja. Damage-nya udah sakit om. Skillnya tuh sakit. Dan here we go. Ini dia match kita yang ketiga. Let's go. Match ketiga. Liquid versus Bigetron. Pattern kayaknya aman lah ya om ya. Sama lah ya. Kalau pattern di early ya seperti ini. Mungkin sampai dengan menit yang pertama atau sampai dengan Joy level 4 atau Suyo level 4 ya. Ini baru nih. Bakal ada kejadian. Sorry, Suyo level 3. Suyo level 4 ya. Tapi kayak bakal farming-farming aja sih om. Mungkin ya memang sih lebih galak Suyo harusnya kan di awal. Betul. Dan kalau gua melihat dari Betul. Lihat Lucasnya kan fast farming tuh. Dari Fast clear lah ya. maksudnya lah. Dia tuh bisa di mana-mana, langsung bisa cut di atas, langsung masuk ke jungle-nya si Bigetron Alpha. Iya sih mikirin Akai nggak ada kelarnya juga soalnya om. Capek ya. Akhirnya full ya tuh, emblemnya full tank semuanya. Buset. Black Smite juga. Jadi dia nggak akan takut untuk adu damage. Walaupun tuh disamperin sebenarnya buang banyak HP Ara. Nah spell yang sudah digunakan juga bakal jadi first blood sepertinya. Tapi Luke yang malah dikejar balik hadirnya Favian yang bisa langsung membubarkan semuanya. Iya, dan bahkan sudah mulai diambil juga sih Favian. Sedikit lebih unggul. Aran recall di tempat yang tidak semestinya sebenarnya. Flicker, first blood, Aran masih ada Brave Smite. Coba untuk balikin dan Aran masih bisa selamat sepertinya, namun ditutup lagi dengan tembok. Satu terakhir dan Light yang menjadi korban first blood. Alright. Yang dikejar membalikan keadaan berkat emblem fighter dan juga Brave Smite tadi. Itu dia Lukas om. Kembali Lukas ya. lekas. Tapi memang sih ngelihat dari badangnya juga kan badang romer ya. Jadi damage-nya Gak ada. sedikit kurang. Dan ini udah dikasih menit segini dikasih Favian kah? Kayaknya iya deh. Karena memang sebenarnya Lukasnya juga lagi mundur sih. Jadi nggak ada yang isi ya, mendingan diambil lah ya. Yep. Daripada sayang. Turtle pertama. Perbedaannya cuma ada di Super Can dengan Lasit yang lebih enak menurut gua. Tapi untuk setup Liquid mereka cukup setup belum. Nah, dan Nvidia sudah mulai masuk juga nih untuk buka rumputnya Favian sebentar lagi level 5 loh. Turtle-nya udah mulai low HP dan heavy spin yang dikeluarkan. Retribution Favian masih bisa mendapatkan turtle, namun Super Can yang terjebak tadi dengan reward manipulation langsung kejar oleh Aran juga Luke. Mau tidak mau harus mundur. Sayang banget tadi aksi yang dilakukan Luke untuk dapetin turtle gagal. Iya, dijauhkan tapi ternyata masih sempat untuk memberikan damage retribution juga di bagian topnya. Oh no. Man, rotasi cepet banget om. Ini Favian tadi ada di bawah kan. Tiba-tiba di atas. Tiba-tiba udah di atas. Gimana mereka bawa Loi ya ini. Nah, ini udah gak pakai Loyi udah kayak gitu ya. Dan lihat positioning dari WD itu sendiri, ini akan mendelay Super Can untuk mendapatkan orange buff. Udah itu di sana sih, delaynya dia bakal sakit banget. Yang gue liatin ini patternnya sih om, yang agak terbaca sih kayaknya sama Liquid. Jadi kayak satu step lebih unggul gitu dari Favian. Dan ya kita tahu bagaimana susahnya juga mungkin buat AK itu bisa farming, dijauhkan, bahkan heavy spin dipakai loh tadi untuk bisa kabur dari jepitannya si Aran. Oke. Dan top lane
Langsung di combo juga satu hit terakhir Iron Shiki. Damage masih kurang seharusnya. Masuk dengan EOJ Widi. Coba untuk nge-backup aja, tapi seenggaknya flickernya keluar sih dari Iron. Yap, ada yang dipaksakan keluar tadi ya. Satu buah flicker juga sementara untuk di bottom lane. Kayaknya belum bisa rotate cepat juga dibandingkan dengan Aran ya, yang memang benar-benar fast clear, langsung liatin lagi mid-nya, fast clear, lihat lagi mid-nya. Itu yang sering terjadi, dan Thunderbell first item buat Aran sudah selesai. Diambil dengan Aran. Itu dia. Yang tadi udah lu bahas sebenarnya pas draft Om. Ketika Akai yang laning XP, gerakannya bakal Susah. ya bakal patah gitu kan. Apalagi pressure-nya Lukas nih. Katakan dia nggak ke tengah deh Om, dia ngumpet di rumput bawah deh. Tengahnya udah was-was. Udah gak bisa kemana-mana juga, dan Husklone-nya diambil lah. Ini udah mulai nih. Tim Liquid ID mereka sudah mulai mendapatkan creeps, mengambil isi jungle milik Tanah Alpha. Itu dia. Apalagi Favian dengan keunggulan levelnya. Ini menjadi satu masalah serius loh untuk Suyo di awal. Arannya lihat tuh, dari bawah ditinggal semuanya. Mereka mau menangin jumlah objektif turtle yang akan muncul sebentar lagi. Level beda satu doang. Retribution sebenarnya masih lebih enak juga. Tetap dari Soul Saver, Super Ken harusnya masih bisa. Corrosion udah jadi dan fokus ke arah turtle. Sepertinya tidak ada kontes yang terjadi. Namun Luke harus mundur, gak boleh sampai ada korban lagi. Benar-benar di zoning oleh Aran bersama dengan Widi ya. Langsung Unleash the Beast. Shockwave Blast juga dipergunakan oleh Aran, dan tidak ada yang mendekat sama sekali. Dua turtle jatuh ke tangan Tiala ini. Sedangkan orange buff yang terbuka, ada Aran lagi-lagi ke sana, dipaksa untuk melakukan team fight di orange buff. Ini dia Om, tipikal dari tim Liquid. Arannya join, padahal belum menit 5 loh Om hitungannya. Ya kan, masih ada potongan experience juga yang didapatkan oleh Favian. Tapi mungkin ketika mereka mau dominasi, mereka lakuin kayak gini ya. Ya, dan mereka ngasih kan, akhirnya jungle-nya yang dibuat fat juga nih. Jadi mereka lebih mengcover buat Aaron Shiki-nya, dan Aran hanya menunggu nih di rerumputan, menunggu siapa yang bakal dijemput juga. Dan kalau sampai ada miss placement ya, miss position dari Bigetron Alpha, akan langsung terpanis dengan flash combo. Dan wah, tapi masih berani loh. Kelihatan dari gerakan Bigetron Alpha, mereka masih coba untuk ngebuka vision di bagian bottom lane juga. Yang dimana ini satu-satunya lahan farming nih untuk Eman. Ya, mau gak mau, udah habis semuanya mana-mana. Thunderbelt untuk lu first item. Apakah cukup buat first item buat Thunder ya? Karena kalau lagi posisi seperti ini, ya biasanya Thunder cukup membantu, tapi kan dia stacking ya. Itu dia. Jadi lumayan butuh waktu juga, kira-kira ya 4 menit lah, kayak ada plus 10 dulu lah. Makanya agak lumayan susah sih sebenarnya Om kalau kondisinya lagi under ya. Kalau kayak tadi Lukasnya Aran, ya karena dia unggul gold banget, dia unggul gerak. Ya Thunderbelt oke lah untuk scaling dia juga di late game kan. Dan masalahnya kalau dari Akai, ya berarti mau nggak mau tujuan dari Bigetron late game Om. Late game ya mau nggak mau nih, mereka mau Akai jauhin semuanya, dan ada Moskov ya untuk bisa bekerja nanti di late game-nya. Favian tiba-tiba electrifying beats hanya untuk clear lane. Ini nih Favian tuh ultinya pokoknya harus selalu delay Om. Harus, kalau nggak muter itu nggak seneng ya. Iya, harus pokoknya ada pencet, ada pencet, ada pencet. Dan itu yang bikin dia 15-nya cepat banget Om. Nah, itu udah level 10 sekarang. Waktu itu menit 9 something 8 sekian kayaknya pernah deh. Iya. Sutsujin juga sama, dan Heavy Spin. Flicker masih aman. Widi yang akan menjadi badan di bagian depan. Revitalize yang sudah digunakan. EOG defensif. Mampukah Widi kabur? Dan tidak, ternyata gak sempat untuk lari. Ya, tapi lihat tuh dari totalnya yang langsung diambil juga oleh tim. Eman! Itu dia Saudi dari Eman. Retribution yang ditahan Om. Ini tipikal dari jungle yang memang dia pede banget, gak ada yang terjadi. Dan sense dari Eman luar biasa. Oke. Baru mau bilang nih ya, Perfect Turtle ada Spare of Destruction. Udah keambil, dan biasanya nih ya, biasanya kalau ada satu tim yang terambil seperti itu, biasanya banyak perdebatan dalam tim. Iya, kenapa gak di retri gini-gini? Ya, kenapa disimpan gitu, biasanya gitu. Tapi jujur kalau gue jadi jungle, aku nyimpen sih. Aku juga nyimpen. Karena lagi menang kan, kita bisa nge-raid masuk ke dalam jungle musuh. Dan itu butuh sense yang bagus banget sih menurut gue dari Eman juga Om. Timingnya pas semuanya. Karena nggak ada vision tadi jujur ya. Jadi benar-benar ya predict tadi itu. Oke, Corrosion Golden sudah selesai, tapi masih dengan keunggulan Aaron Shiki. Sepertinya di bawah hanya akan melakukan satu lane push ya, mendorong untuk di area bawah saja. Sedangkan setup buat tim kita tadi terlihat masih belum terlalu efisien nih setelah adanya pergerakan turtle yang pertama. Tiba-tiba aja goldnya kekejar Om. Iya. Levelnya pun ya Super Ken gak kalah terlalu jauh. Dan itu dia Electrifying Beats, damage yang masih kurang. Namun gak bisa lari lagi. Super Ken udah ngebuang semua skillnya tadi Om. Untuk clear dan ambil jungle. Blade Source-nya juga tadi sudah dipakai kan. Jadi akhirnya bebas untuk bisa menempel si Favian. Tapi topnya nih, jangan sampai Eman memang selalu dibiarkan. Karena kita sempat mention tadi di awal ya, bagaimana si Eman ini menjadi tumpuan nih, tulang punggung untuk Bigetron Alpha. Wah, belum lagi nanti ada Novario Om, hitboxnya jadi lebih gede kan. Gede, betul. Lebih gampang kena piercingnya kan.
Itu defensif yang ngeri banget sih. Tapi menurutku ya, untungnya mereka pakai Lucas Vengeance, karena Vengeance Blade Armor bisa jadi senjata mematikan ya, untuk kembaliin Eman lah nanti di late game. Solusi ya. Heavy spin. Luke berhasil menangkap Iron Shiki dan Eman yang hadir dari belakang. Cukup berani namun Eman terjebak, masih bisa flicker namun tetap harus tumbang. Iron Shiki juga menjadi pertukaran namun tidak henti di sana. Fabian juga masih menggila. 2 ditukar 1. Yap. Iron Shiki tumbang, tapi pertukaran yang masih sepadan ya, atau bahkan lebih untung untuk tim Liquid ID. Di area midnya Super Ken hanya berusaha untuk melakukan split push, nge-distract untuk membesarkan level dia dan juga mendapatkan gold ekstra. Sekarang Lord sudah spawn, bisa diambil oleh tim Liquid ID sebenarnya kalau mereka mau ya, karena secara power mereka juga lagi strong-strongnya. Ada Luke di level 9 nih, cukup tertekan untuk Luke-nya sama dengan Aran. Tapi heavy spin dari Luke ini akan menjadi penanda ini kapan mereka akan melakukan team fight. Karena tadi kita lihat nih, heavy spin dibuka Bigetron Alpha langsung melakukan team fight juga. Ada Super Ken buat di area mid. Apakah akan diteruskan juga, karena masih ada Moreno. Sini Moreno dari tadi sebenarnya diem-diem ya, tapi dia punya damage yang besar. Ya udah mulai terasa lah ya. Dari damage awal, cuman ini Eman mengkhawatirkan sekali sih. Eman ada di belakang EO. Yuji ke bagian belakang ternyata, namun fokus karena Lordnya Retribution. Super Ken berhasil take over karena Lordnya, namun tim fight yang akan dicari kali ini Fabian di bagian depan. Tidak ada Electrifying Beast, tidak masalah juga. 2 poin kill dan Fabian tertembak ternyata dari astralnya Moreno. 1 ditukar 2 kembali. Yap, itu yang kita mention tadi, bagaimana Moreno sebenarnya diem-diem tapi dia juga punya potensi besar ini untuk kembali, dan look-nya tercicil dengan volley shot. 1 demi 1 tendangan dari Iron Shiki berhasil untuk masuk. Tapi jelas dari tim Liquid ID mereka rugi tadi, mereka harus kehilangan Lord yang diambil oleh Bigetron Alpha, yang berarti akan ada stabilisasi nih untuk ekonomi dari Bigetron Alpha. Tapi jujur ya, ini ngelihat gerakannya Bigetron, mereka tuh kayak bikin Liquid semuanya yang dilakukan Liquid early game itu kayak jadi nggak ada apa-apanya sekarang, Om. Betul, jadi kayak sia-sia ya. Iya, Ini 4 menit benar-benar dominasi loh tadi. Jadi benar-benar kayak Akai yang dipakai ini memang ditugaskan untuk bisa memenangkan laningnya, dan bahkan Eman lihat dia diem aja di bawah, sebentar lagi akan muncul show di map. Nah itu dia, show di map. Mendapatkan 1 buah bottom turret, bisa jadi nih kalau sampai pecah shield di bagian bawah Bigetron Alpha mereka bisa dapetin base turret. Iya kan, tiba-tiba aja Om, kejadiannya langsung kayak beda banget. Dan tadi Wishing Lantern untuk Fabian, dia mau coba makan depan kayaknya. Bisa, tapi Moreno juga punya Wishing Lantern sekarang. Damage yang udah makin sakit lagi. Midnya udah terbongkar, dan jangan lupa ini Lordnya masih berdiri kokoh di bagian top lane. Sementara Fabian terkena Spear of Misery, masuk dari Light, langsung dikasih Fish Cake juga, damage yang cukup. Ternyata Fabian harus hilang. Eman bisa kabur ke bagian belakang dan terjebak dari Lucasnya. Aran pun menjadi korban. Wow, tiba-tiba serangan yang dibentuk oleh Bigetron Alpha langsung menumbangkan 2 hero. Ada Fabian, pemberi damage yang terbesar seharusnya untuk tim Liquid ID, dan sekarang tim Liquid ID mereka harus melakukan defense. Sedangkan Eman ini sudah mulai bisa berkreasi bersama dengan kawan-kawan yang lain. Cepet banget sih. Dan gue bisa acungi jempol Eman di game kali ini. Tadi SOD-nya itu yang bikin semua jadi berbeda. Betul. Bigetron langsung bangkit, semangatnya tuh langsung naik lagi. Dan base turret mungkin masih menjadi hal yang susah untuk mereka. Ya, tapi lihat tuh cicilan untuk base turretnya. Karena kalau mereka dapetin Lord yang kedua, Charge Lord sudah pasti akan menghancurkan bottom base turret. Jadi sudah sangat-sangat unggul sekali, dan ya bisa dibilang ya ada kemungkinan ya tim Liquid ID juga cukup tilting nih waktu mereka tercuri turtle yang tadi kita mention kan, kayak bisa jadi ada perdebatan nih. Bisa kenapa jadi disimpan? Kenapa nggak lu retri aja? Kalau udah ada kayak gitu udah wah, udah pola timbul penunjukan, wah itu udah timbul masalah-masalah yang lain. Perpecahan awal yang udah mulai nyala nih Om. Tapi kalau lihat dari item, udah 3 item juga sebenarnya untuk Suyonya Super Ken. Ya, masalahnya Novaria nih, kaya banget loh Novarianya. No death sih. Yap, Enchanted, Magic Shoes, Glowing Wishing. Wah, ini buffnya mau ditahan, dikasih Iron Shiki, Purple buff. Purple buff dikasih Iron Shiki, biar cepat nih naik level ya. Iya bisa. Atau biar volley shotnya gak terbatas. Bisa jadi juga. Dan ngelihat Lord yang spawn sekarang, masalah mereka tetap satu sih, menurut gue tetap di Eman. Mereka harus cari cara untuk Eman dulu sebelum mereka setup atau ya team fight di Lordnya nanti. Ya, karena Emannya ya late game nih. Late game ya mungkin kalau lebih late game lebih bagus gitu. Tapi dengan Eman yang memang belum ada point kill tapi dia bisa farming, ini berarti itemnya juga lumayan terjaga nih berarti buat Emannya. Nah, ya. Kalau 1 lawan 1 gue rasa Joy versus Moskov sampai kapanpun dia nggak bakal bisa numbangin Moskov. Ya walaupun kalau ngekill balik juga agak susah. Tapi seenggaknya dia nggak tumbang. Ya, lihat tuh Emannya selalu split push. Berani dia. Jadi ada distraction, berani dia. Motong sampai situ loh maksudnya. Jadi juga mau 02 gas. Pokoknya split. Nah, dia hilang lagi. Nanti kan bisa tiba-tiba muncul kan pakai SOD kan.
Dan ini pressure yang bahaya banget sih. Nah ini gak ada yang duga sama sekali. Oke, Favian recall. Nice timing buat Favian, bisa ngejar. Tapi apakah cukup untuk berhadapan dengan Eman? Oh show, Favian show di bagian top lane. Dan akan ada gerakan juga yang dilakukan oleh Bigetron Alpha di bagian Lord SOD, berhasil connect. Potong dulu dari wave minionnya dan masuk sepertinya dari Eman. Lompat ke bagian belakang dan flicker yang mau tidak digunakan langsung dengan EOG ke bagian belakang. Widih, sempatkah dan electrifying beat. Ini dia Favian mengamuk di bagian belakang, menggunting kali ini posisi dari Bigetron Alpha. Masih mencari lebih. 1 poin kill lagi, triple kill diamankan. Wow, Favian right on time tadi. Dan bahkan bisa ada push yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Secara damager mereka masih ada, tapi mereka minus di badan. Mereka punya damage yang cukup nih kalau mereka mau end the game sekarang. Langsung lurus, satu katapult aja nih. Dan respawn yang masih lumayan lama juga. Luke maju ke bagian depan, coba untuk mobil. Favian berhasil tumbangkan juga dan satu hit lagi langsung masuk. Kali ini lurus, Liquid. Satu kesalahan dilakukan oleh Bigetron mampu menjadi kemenangan game pertama bagi tim Liquid ID. Satu momen yang langsung di punish habis-habisan oleh tim Liquid ID tadi dengan triple kill yang diraih oleh Favian juga. Iya. Ih, gue ngeliatnya jujur Eman yang ngasih cahaya. SOD tadi ya. Dia yang ngebangkitin semuanya lah hitungannya untuk Bigetron. Tapi tadi jujur ya, mistake terakhirnya Eman juga yang membuat mereka